Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'la. Para alim ulama yang kami hormati tanpa merasa hormat yang tidak bisa tersebutkan hanya satu persatu. Para umara yang hari depan ini yang tanpa merasa hormat pun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, khusus Bapak Camat kita yang alhamdulillah bisa hadir tempat ini, dan ayahanda bunda seluruhnya ahli jannah yang hari tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini salah satu daripada sifat jahiliyah. Ketika kita mengatakan jahiliyah, itu langsung ingatan kita ke zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, salah satu daripada sifat jahiliyah itu adalah sangat senang ribut. Ya, sangat sedang berbeda pendapat. Sangat senang ujung-ujungnya perkelahian, bahkan sampai ke pembunuhan. Dan yang jadi masalah ternyata urusannya sepele. Itu zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah kalau ada urusan, kalau tidak dengan pedang kurang afdal. Zaman jahiliyah kalau ada urusan tidak dengan teriak-teriakan kurang afdal. Kalau zaman jahiliyah dulu yang namanya itu selalu terjadi. Maka kesenangannya ini adalah satu, berbeda pendapat. Senang itu. Yang kedua ribut. Yang ketiga berkelahi sampai tingkat pembunuhan. Dan yang keempat masalahnya sepele. Nah itu sifat jahiliyah. Cek saja dalam beberapa kitab daripada yang namanya sifat jahiliyah itu apa. Sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Namun datangnya Islam, masya Allah tabarakallah, menyatukan dengan yang disebut dengan ukhuwah. Masya Allah, ukhuwah Islamnya. Kita lanjutkan. Mana buktinya? Subhanallah, bukti yang paling mudah saja. Salat berjamaah, masya Allah. Kiblatnya diarahkan sama. Ketika dalam gerakan sholat ikut satu imam, berapapun jamaahnya, tidak ada kata-kata untuk peraturan satu imam 1000 jamaah, tidak ada. Untuk satu imam misalnya 500 jamaah, tidak ada. Tidak. Mau satu imam makmumnya berapapun tidak batas. Maka menunjukkan yang namanya kiblatnya sama. Ya, rakaatnya sama, gerakannya sama. Masya Allah, tabarakallah. Waktunya sama. Bahkan ketika zuhur, asar, maghrib, isya, semua waktunya sama ditentukan. Iya. Bukan hanya itu, ada bulan-bulan yang sama untuk disatukan. Saum Ramadan sama. Bukan hanya itu, ibadah haji sama, di tempat yang sama, hukum di tempat yang sama. Bahkan ada yang pekanannya Jumatan sama. Subhanallah, ada misalnya dengan mata khusus untuk di komplek ini Jumatannya Ahad, tidak. Khusus di komplek ini Jumatan Senin, tidak ada. Jadi apa? Senin aja di sini Kamis, enggak. Semua adalah sama. Ketika ada syariat Islam menunjukkan kebersamaan, itu adalah untuk mengikat ukhuwah yang kuat. Maka Al-Quran mengatakan fa'asbahtum binikmati ikhwah. Anda akan merasakan dengan ukhuwah itu menjadikan sebuah nikmat. Nikmat ukhuwah, nikmat persamaan itu, nikmat kebersamaan itu. Subhanallah. Inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus kita ambil. Maka yang pertama kali Rasulullah lakukan setelah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, apa yang pertama kali lakukan Rasulullah? Menyatukan muhajir dan ansar. Ini disatukan antara muhajir dan ansar. Caranya bagaimana? Simpan semuanya.
Ini yang dilakukannya. Maka begitu tiba ke kota Madinah, Rasulullah tidak memilih di mana tempat istirahat. Rasulullah tidak memilih tempat di mana untuk tidur, tidak. Tapi begitu sampai ke kota Madinah, para sahabat langsung menyampaikan, ya Rasulullah, istirahat di rumah kami. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Ya Rasulullah, sebentar kita ngopi-ngopi dulu mungkin di rumah kami. Rasulullah tidak. Apa yang dikatakan Rasulullah? Sebentar, sebelum saya singgah, sebelum saya istirahat, saya akan tentukan di mana lokasi masjid. Setelah ditentukan lokasi masjid, baru Rasulullah istirahat. Besoknya baru bangun sama-sama masjid. Kenapa? Karena masjid ini sebagai pusat untuk persatuan. Sejak adanya masjid sampai kalimatnya hari ini, masjid ini adalah dijadikan sebagai alat atau ajang untuk bersatu umat, bukan untuk menjadi perpecahan umat. Ini maka usiku wa iyaya nafsi taqwallah. Kalau seandainya apa fungsi masjid yang sebenarnya menyatukan umat, itu awal mulai menyatukan umat. Masya Allah. Sampai akhirnya begitu Rasulullah sholat, iya, dengan para sahabat muhajirin, ansar. Muhajirin itu adalah para sahabat yang datang dari kota Makkah. Ansar itu adalah penduduk asli kota Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Makkah. Sholat di sana. Selesai sholat, kalau sholat kan nggak ada mana harus di depan, mana di belakang, mana yang duluan yang depan. Iya, mana yang duluan yang depan, mana yang belakangan, iya di belakang. Walaupun itu siapa, walaupun dia seorang alim, seorang ulama, seorang syekh, walaupun dia seorang pejabat tinggi, kalau telat datangnya, iya di belakangnya. Walaupun dia siapa dan siapa, tapi kalau dia duluan datang berarti di mana? Depan. Maka saat sholat ini berbau semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kami punya rektor di Universitas Ummul Qura pada waktu itu. Susah sekali mau ketemu sama beliau kalau kantornya. Di sini 3 tahap, 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap baru bisa masuk. Tapi kami bisa menemukan beliau di masjid. Maka para mahasiswa kalau mau ketemu beliau, bawa proposal, bawa apa saja, ketemu dia di masjid. Kenapa? Memang masjid dijadikan sebagai tempat berjumpa orang mukminin tanpa ada perbedaan. Masya Allah. Jadi selesai sholat, Rasul berdiri. Kata Rasulullah, ayuhan nas, iltafit yaminan, waltafit yasar. Sekarang lihat kiri kanan kalian. Andai orang muhajir melihat ansor di samping kirinya, maka itu adalah saudara. Andai orang ansor melihat kanan kiri itu adalah muhajir, maka itu saudaramu. Ta'anaku, peluklah. Masya Allah. Maka saat kelihatan dia langsung berpelukan dan disaudarakan. Maka disitulah dengan al-fa'as wahtum bi'nikmati ikhwana, Anda akan merasakan kedekatan dan ukhuwah. Tapi ingat, camkan baik-baik, rasa cinta ukhuwah yang ada. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran dengan mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ya Rasulullah, jika engkau mengeluarkan dana sebanyak apapun untuk menjadikan muhajirin dan ansor saling mencintai, pakai uang maksudnya, pakai uang. Hei muhajirin cintai ansor, nih dibayar. Hei ansor cintai muhajirin, nih dibayar. Andai engkau keluarkan dana sebanyak apapun, emas setinggi gunung apapun, agar muhajirin mencintai ansor, agar ansor mencintai muhajirin, tidak akan pernah ada rasa cinta itu. Karena apa? Walakinallah allafa bainahum, tapi Allah yang telah menanamkan cinta di antara mereka. Allah. Jadi rasa cinta ukhuwah ini ternyata Allah katakan, aku yang menanamkan cinta. Aku yang menanamkan cinta ini. Maka usikum wa iyaya nafsi taqwallah, bersatulah muhajir dan ansor. Saking bersatunya lebih dahsyat daripada persatuan darah. Iya. Contoh, saya sampaikan singkat. Ada yang namanya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rubai. Sa'id bin Rubai itu orang Madinah. Begitu bersalaman, kata Sa'id bin Rubai, wahai Abdurrahman, kami tahu orang yang dari Makkah itu datang ke kota Madinah dengan tidak membawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Yang penting sampai ke kota Madinah. Maka saya punya toko 2. Kamu pilih mana yang kamu suka, ambil saja. Masya Allah. Saya punya kebun kurma, beberapa tempat kebun kurma.
daripada sana. Mana yang kau suka saya akan ceraikan. Segitunya orang Ansor untuk berkhidmat kepada muhajirin. Kuat. Tapi apa kata yang namanya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fiikum wa barakallahu fi amwalikum wa ahlikum. Semoga Allah berikan keberkahan kepada hartamu, rezekimu, keluargamu. Terima kasih tawaran. Namun saya minta dua hal saja. Apa? Pinjamkan uang untuk modal. Yang kedua, dulu lesuk, tunjukkan di mana pasar. Masya Allah. Yang satu kekeh ingin ngasih, yang satu kekeh ingin berusaha. Itulah umat Islam. Dia ini saya kasih, enggak, kenapa? Dia bunyi dengan mengatakan tidak, kenapa? Karena saya bisa berusaha. Saya bukan menolak, tapi apa? Saya malu kalau masih bisa usaha, kenapa harus menerima daripada apa? Pemberian. Dulu di lesuk, tunjukkan di mana pasar. Satu. Yang kedua, takridil qalban. Artinya apa? Pinjamkan saya uang. Subhanallah, dalam waktu satu pekan ini sudah bisa bayar kembali apa namanya? Utang. Bahkan Masya Allah dalam waktu kira-kira 3 bulan itu sudah bisa menikah dengan wanita pilihannya Abdurrahman bin Auf. Ketahuan oleh Rasulullah. Jadi kalau di zaman dulu antara laki dan perempuan parfumnya itu beda. Kalau parfum perempuan itu lebih banyak warnanya. Jadi parfum dia dikasih namanya mungkin saffron, tak mendengar saffron atau saffron, ya. Jadi diadukan sehingga minyaknya, wanginya itu halus tapi warnanya nyata. Itu kalau untuk perempuan. Sekaligus nanti minyak wanginya itu disimpan di wajahnya. Jadi apa? Merah ada saffronnya. Kalau laki-laki minyak wanginya tidak nampak tapi wanginya tajam. Itulah yang ada. Nah ketahuannya Abdurrahman bin Auf, subhanallah, sholat subuh karena buru-buru dia menggunakan minyak wanginya punya siapa? Punya istrinya. Bukan merah-merah di wajahnya. Ya. Makanya begitu datang Rasulullah mengatakan, Quraisy, apa namanya ya? Senang dilihat. Jadi kayak, wah ini cerah sekali wajahnya gitu. Lalu mengatakan, memang kenapa Rasulullah? Rasulullah tidak suudon, nggak pernah ini. Kenapa jadi merah-merah? Jangan-jangan udah ada aneh-anehnya gitu. Rasulullah mengatakan ini karena cerdas Rasul, ini pasti salah pakai merah. Ini pasti salah pakai apa? Minyak wangi. Maka Rasulullah bertazawwuj antum? Apa kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Lalu dia mengatakan ucapan alhamdulillah. Lalu kata Rasulullah dia mengatakan kata-kata yang sangat indah. Kenapa tidak dikabarkan? Memangnya kenapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan ucapan kata-katanya Allah walau bisa dirikan walimah walaupun dengan seekor kambing. Kenapa? Karena walimah itu adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah. Kalau dirinya sudah menikah, maka kata-kata walimah ini Allah walau bisa. Segerakan dirikan walimah agar orang tahu kalau kau sudah punya istri, agar tidak jadi fitnah. Kalau jadi jalan berduaan Abdurrahman bin Auf dengan seorang perempuan dan mereka tidak tahu kalau itu istrinya, jadi fitnah kira-kira. Pasti jadi bahan perbincangan. Tapi kalau sudah menikah, jalan sama istrinya, aneh apa tidak? Tidak, istrinya. Nah itu salah satu yang terjadi. Maka punten, keindahan ukhuwah yang luar biasa. Dari dulu yang namanya Yahudi, yang namanya orang munafik tidak mau ukhuwah itu terjadi. Bagaimana caranya untuk selalu mendombakan antara muslimin? Dari dulu itu kerjaan. Dari dulu. Umat Yahudi tahu dia umat Islam, cara menghancurkannya cuma satu apa? Adu domba.
wada Rasulullah ketika di Arafah terakhir. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, dia lihat, la tarji'u ba'di kuffar, la tarji'u ba'di dhullah. Kalian apabila nanti aku wafat, jangan sekali-kali kalian ini menjadi sesat. Setelah nanti apabila aku nanti wafat, kalian jangan kembali menjadi kafir. Subhanallah. Apa coba kesana? La tarji'u ba'di kuffar, la tarji'u min ba'di dhullala. Coba apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Di antara kalian saling berselisih, di antara kalian saling berpecah belah, di antara kalian bahkan mungkin saling menjatuhkan harga dirinya, di antara kalian mungkin saling mencari ayahnya, di antara kalian saling punten, akhirnya punten menghilangkan nyawa. Itu sifat kafir. La tarji'u, jangan kembali ke masa kafir kalian dulu, jahiliyah. Itu yang ada. Berarti sekarang, subhanallah, di awal begitulah yang namanya perpecahan. Di zaman Rasulullah disatukan dengan ukhuwah yang kuat sampai masjid ini sebagai pusat untuk menyatukan. Setelah itu apa? Masya Allah, tabarakallah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah katakan jangan kembali ke sifat jahiliyah. Yang mana sifat itu selalu ingin apa? Berselisih. Maka memang benar. Dan itu yang namanya perselisihan, maka para ulama mengatakan perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah apa? Kasih sayang, bukan hadis ini ya. Jadi perbedaan dari semua muslim muslimah jika disertakan dengan ilmu, disertakan dengan cinta, maka akan jadi rahmat. Maka dikatakan kalimatnya besarkan ini, innamal mu'minuna ikhwatun, lanjutkan, fa aslihu baina akhwaykum, faslihu baina akhwaykum, punten, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum. Masya Allah. Jadi ketika innamal mu'minuna ikhwatun, perbedaan warna, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, ikhwah, karena kita mukmin. Ini harus dibesarkan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Berbeda pendapat, oke, berbeda keadaan, oke, berbeda tempat, iya. Mukmin itu ikhwah. Ini sebagai kata dasar. Maksudnya, kuncinya ikhwah. Masya Allah. Itu kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi yang paling hebat kesananya faslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah persaudaraan. Tidak gini ya ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perkokohlah persaudaraanmu. Tidak dengan mengatakan perkokohlah atau kuatkanlah persaudaraan, tidak, tapi justru kata-katanya apa? Perbaiki. Perbaiki persaudaraan. Kenapa? Karena Allah menginformasikan pasti di sana ada yang ingin merusak persaudaraan. Maka fasih, itu kata-katanya tidak dinamakan kalimatnya innamal mu'minuna ikhwatun, ya, lalu dengan mata kuatkanlah, kokohkanlah, jagalah, tidak begitu. Tapi kata-katanya perbaiki. Kok perbaiki? Karena rawan celah untuk orang-orang masuk memecah belah. Rawan orang masuk untuk punten memasukkan hal-hal yang membuat kebencian di dalamnya. Maksudnya kayak seperti ini. Kalau saya punya TV misalnya, begitu saya datang, TV-nya saya bawa ke tempat servis. Bang, TV saya tolong perbaiki. Siapa yang nanya, rusaknya di mana? Saya bilang nggak ada rusak. Berarti nggak perlu diperbaiki. TV itu diperbaiki kalau ada rusak. Islah, perbaikan. Ini dengan mengatakan ucapannya, sesungguhnya orang itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan. Seakan-akan emang rusak, rawan ada banyak rombongan dari luar, bagaimana cara mencari. Subhanallah. Karena kekuatan negeri ini, satu NKRI-nya kuat. Bagaimana caranya agar NKRI ini subhanallah dipecah belah? Bagaimana? Karena Indonesia ini bisa hancur dengan apa? Dipecah belah. Allah. Ternyata yang kedua, Islamnya itu kuat. Makanya bagaimana caranya Islamnya sendiri dipecah belah?
Ada yang cuma dipegang gini, mungkin itu enggak. Tapi mungkin ada yang namanya ditambah dilitkan ke tangan. Jadi ini tangannya terlalu terlilit. Bahkan ada lagi yang bukan hanya ke tangan, ke perut diikat. Jadi punten ketimbang dirinya ini gimana ya? Kalau mau kalah sama wujud-wujudnya terbawa ke sana. Kenapa? Saking kuat. Itu waqtasimu bihablillahi jami'an. Para ulama dengan tegas mengatakan i'tisam ini kalau dalam bahasa bukan hanya dipegang tapi dililitkan dengan tangan ini. I'tisam. Makanya kalau semuanya waqtasimu bihablillahi jami'an, apa hablullah itu? Iman. Iman. Subhanallah. Pegang dengan iman, tidak ada perbedaan di antara kita. Allahu Akbar. Tadi diawali dengan kiblat yang sama, tempat yang sholat yang sama semuanya. Maka waqtasimu bihablillahi jami'an, dengan iman. Itu Al-Quran yang menyatakan demikian. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Terus perbedaan dari zaman dulu ada. Ulangi lagi, perbedaan dari zaman dulu itu ada. Namun, masya Allah, cinta dan ukhuwah lebih besar daripada menghadapi perbedaan itu. Cinta dan ukhuwah. Maka benar, apa penyebabnya? Langsung saja, karena waktu kita singkat sekali. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama, penyebab yang pertama, kita lihat dosa yang pertama kali yang ada di makhluk. Apa coba? Hasad. Hasad. Iri. Siapa yang pertama kali iri? Iblis. Iblis itu iri. Kenapa? Kenapa mesti Adam yang jadi khalifah? Kan Adam ini juniornya, iblis seniornya. Jadi pertama kali pun singkat saya gambarkan. Yang pertama kali Allah ciptakan itu malaikat, lalu iblis, lalu jin. Iya. Lalu jin diperintahkan oleh Allah untuk mengatur bumi ini. Bumi ini diatur oleh jin. Tapi nggak lama, cuma 1000 tahun. Terus kenapa hancur bumi ini? Berantem jin ini di bumi ini. Akhirnya bumi ini hancur berantakan. Maka Allah putus malaikat untuk menyatakan jin tidak lagi jadi pemimpin. Maka Allah katakan untuk menjadikan pemimpin penggantinya adalah Adam. Maka dalam bahasa Arab pemimpin pengganti itu namanya khalifah. Abu Bakar namanya apa? Khalifah Abu Bakar. Khalifah Rasul. Khalifah itu adalah pengganti Rasulullah. Khalifah. Iya. Kalau Umar bin Khattab Amirul Mukminin, kenapa? Karena Umar bin Khattab berpikir ini. Khalifah itu pengganti pemimpin. Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul Abu Bakar Khalifatul Rasul. Kalau Umar nanti harus disebutnya Khalifatul Rasul. Kalau Utsman Khalifatul Rasul. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jami'an Khalifatul Rasul, panjang. Makanya Umar bin Khattab mengatakan nanti agak susah manggilnya. Sudah sedikit saja. Mulai saat ini Amirul Mukminin. Itu Umar bin Khattab. Ya, cukup gelar khalifah itu kepada Abu Bakar. Tapi arti khalifah pengganti pemimpin yang sebelumnya. Maka Al-Quran mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa dikatakan khalifah? Karena sebelumnya siapa? Jin. Nah, sebelumnya jin. Lalu apa yang terjadi? Sifat dari baik. Yang namanya iblis, aduh, kenapa Adam harus jadi khalifahnya? Bukannya aku. Iri pertama kali. Hati-hati, iri ini adalah yang pertama kali membuat hancurnya bumi. Iri. Kenapa iri? Benar. Karena merasa dirinya paling pantas. Karena merasa dirinya paling baik. Maka disitulah iri itu menggandeng sifat yang mustahil tidak bersatu dengan iri. Apa coba? Sombong. Iri dan sombong itu adalah corona. Corona itu artinya apa? Corona itu artinya sejoli. Ketika ada iri, ada sombong. Disitulah iblis dengan mengatakan, kenapa mesti dia yang jadi khalifah, bukannya aku? Aku kan lebih senior. Maka disitulah keluar mengatakan, ada khairun minhu. Hati-hati. Kalau sudah anak khairun minhu dengan mengatakan kata-katanya, jadi bisa sombong dulu terus iri, bisa iri terus sombong. Ini mah dua jalur
Iya. Akhirnya sudah mulai meremehkan. Kalimat yang diucapkan Adam, kayaknya aku lebih tahu dalilnya daripada dia. Kayaknya aku lebih mengerti daripada dia. Kayaknya aku lebih paham daripada dia. Kamu sudah merasakan aku lebih. Hati-hati terjebak dengan urusan apa? Kesombongan. Dan itu awal mulanya perpecahan terjadi. Simpan baik-baik. Ada satu riwayat saya sampaikan dengan mudah. Ada orang yang paling rajin ke masjid. Sampai sahabat dengan mengatakan, ya Rasulullah, kenal fulan? Kata Rasulullah, siapa? Yang paling rajin ke masjid ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, saya belum lihat wajahnya yang mana? Nanti Rasulullah dilihat. Ternyata begitu datang orangnya, dia ya Rasulullah itu orangnya. Ketika Rasulullah melihat, kaget. Astagfirullah. Kenapa Rasulullah? Saya melihat di wajahnya banyak kurang, lalu tahu kurang? Saya melihat di wajahnya kurang syaitan, panuh syaitan di wajah. Iya. Lalu dengan mengatakan ucapannya ngeri sekali. Kenapa Rasulullah? Saya melihat. Tolong panggil orang itu. Padahal orang sudah mengatakan dia paling rajin kerja, paling rajin awal. Tiba-tiba begitu datang, subhanallah, kata Rasulullah mengatakan, kenapa? Saya melihat di wajahnya banyak panuhnya atau kurangnya syaitan. Di wajah dia bilang, astagfirullah ya Rasulullah. Apa yang buat saya begini? Padahal saya bersih, padahal saya sholat, padahal saya baca Quran. Apa kata Rasulullah? Ada nggak di hatimu ketika kamu masuk masjid, engkau merasakan dalam hati, nggak ada yang kayak saya ke masjid, nggak ada yang kayak saya baca Al-Quran ini, nggak ada yang kayak saya ini infaknya, nggak ada yang kayak saya sedekahnya ini, kayak saya paling banyak sedekah di sini, saya paling pintar di sini. Astagfirullah, kadang ada perasaan itu, buang itu panuhnya syaitan. Subhanallah. Padahal terbersih dalam hati saja. Apalagi kalau dengan mengatakan kata-kata yang lain. Iya, yang langsung mengikrarkan kalau dirinya paling ngeri sekali. Kurangnya syaitan. Alhamdulillah. Ketika kumpul dengan siapapun, tidak perlu untuk di masjid dimanapun, maka pun tahu Rasulullah dengan kata-katanya. Ada ayat ini, wa rafa'na laka, masya Allah artinya. Warafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu ya Rasulullah. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kenapa Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti para nabi yang lain? Derajatnya paling tinggi. Derajatnya paling tinggi. Jawabannya adalah karena paling tawadhu. Paling tawadhu. Kalau semua tawadhu tanpa disadari apa yang kuat. Jujur, kalau lawannya tawadhu apa? Tidak tawadhu, jangan tidak tawadhu. Lawannya tawadhu apa? Lawannya tawadhu tidak tawadhu. Lawannya tawadhu itu takabur. Nah, benar ya, iya, takabur. Sombong. Ada nggak orang senang sama orang yang sombong? Pak, saya suka sama bapak. Emang kenapa? Bapak sombong banget. Saya suka sama bapak. Nah, justru melihat orang sombong, malas. Iya, salaman aja mana senyumnya, malas saya. Salaman aja. Kalau sunnah salaman itu dia tatap mata.
mendekati 99% orang itu akan berkata, ayyukum Muhammad. Masih bertanya, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa? Karena semuanya sama. Subhanallah. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Yang namanya Abdurrahman bin Auf, yang namanya Zubair bin Awam, kalau mereka beli baju, itu tidak satu, tapi apa? Sama budak-budaknya disamakan. Jadi bajunya dia dengan bajunya budak itu sama. Jadi kalau sedang rame-rame ke masjid, rame-rame mana? Ini mana Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Zubair, mana budaknya, semuanya bajunya sama. Kalau kita kan kadang-kadang beda dikit baju, dikitnya juga bukan dikit-dikit banget, jauh gitu. Kenapa? Karena apa? Beda ini disamakan. Kalau beli pakaian, terpikir budak saya ada berapa? Mereka bilang, oh ada sekian, sama kan. Masya Allah. Tawaduknya luar biasa. Sampai tingkat tawaduknya Rasulullah mendapatkan gelar apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Iya kan? Sesungguhnya engkau ya Rasul memiliki akhlak yang paling mulia karena tawaduk. Kenapa Rasul dapat menyatukan umat? Karena tawaduknya itu. Masya Allah. Sampai ada dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa sampai uswatun hasanah? Kenapa sampai rafa'na laka dzikra? Kenapa sampai dengan mengatakan kata-kata wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Tawaduk, karena tawaduk itu bagaikan lem yang dapat merekatkan persaudaraan dan ukhuwah. Tawaduk. Siapapun, mau di tingkat para ulama, mau di tingkat para umara, mau di tingkat para ahliya, ya, mau di tingkat di antara kita semuanya, kalau tawaduk itu mengeratkan semua. Hub cinta itu tumbuh kepada orang yang bertawaduk. Ini pegangan baik-baik. Rasulullah SAW demikian. Masya Allah. Sampai ayyukum Muhammad. Mana namanya Muhammad? Mana namanya Muhammad? Rasulullah berdiri, siap, saya. Tapi kan Rasulullah paling pintar, paling berilmu. Ketika beliau punya ilmu, pintarnya, cara menyampaikannya pun, Masya Allah, lembut dan cinta yang hebat. Contoh, punten. Kan kalau Imam Syafi'i, kalau ada makmum ikut rukunya imam, maka ikut rakaatnya imam. Ya kan begitu? Ya, tanpa mengurangi hormat dengan perbedaan fikih yang lain. Tapi kalau misalnya Imam Syafi'i, imamnya ruku nih, Allahu Akbar, sedang ruku, ada masuk. Allahu Akbar, lalu ikut ruku, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Ya, saya tahu itu ya. Maka nanti dia itu makmum itu ikut rukunya imam, berarti ikut rakaatnya imam. Batasan rakaat imam itu adalah ketika makmum sempat ikut rukunya imam. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya udah, kita tetap ikut langsung nempel, tapi tidak ikut rakaatnya yang itu. Begitu kan? Iya. Maka benar. Ketika Rasulullah SAW sedang ruku, Allahu Akbar, ya, ada sahabat yang ingin cepat dapat rukunya imam, maka dia lari. Kalau di masjid di sini saja, kalau ada orang yang lari kedengeran nggak kira-kira? Kedengeran, apalagi lagi ruku kan harus sepi-sepinya. Allahu Akbar, sepi. Tiba-tiba, dan gitu kan. Itu dia lari. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul berdiri. Siapa yang tadi berlari saat saya ruku? Nanya Rasul. Subhanallah, selesai sholat, dikit-dikit, atau berdiri, Rasulullah. Siapa yang tadi lari sebentar saat saya ruku? Sahabat, saya Rasulullah. Kenapa? Pertanyaan dari Rasulullah. Kenapa? Tidak ramah begitu. Subhanallah. Kenapa? Ada apa? Senyuman Rasulullah itu seperti gula dengan manisnya, seperti garam dengan asinnya. Tidak bisa dipisahkan. Coba kalau mengatakan, kita katakan gula yang terbersih dalam pikiran kita, apa? Manis. Kita katakan asin yang terbersih dalam pikiran kita, asin. Wah, Rasulullah senyum. Itu tidak bisa dipisahkan dengan senyumannya. Rasulullah ini kalau begini dipanggil sama sebelah sana, ya Rasulullah, tidak begini. Ya Rasulullah, langsung dengan wajah. Ada wajah. Ya Rasulullah, ada apa? Rasulullah tidak pernah begini namanya. Apa? Tidak. Tapi langsung dengan wajah. Karena khidmat kepada siapapun, apapun, siapapun yang memanggilnya, wajahnya mutawajjih langsung dengan wajahnya, badannya tidak nolak. Apa? Tidak. Tapi kenapa? Masya Allah, kenapa? Itu gambaran. Makanya kalau seandainya nanti para
Misalnya, kan lagi ngaji di sini, ternyata di sini sedang berbicara, jangan begitu, kalau bisa arahkan. Iya, nanti ada bicara sini. Oh iya, arahkan baca. Itu Rasulullah SAW. Sepertinya aja sunnah. Kadang-kadang orang akan sunnah. Ternyata yang seperti itu saja. Begitulah keadaan. Sunnah itu luar biasa. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Bahkan sekarang pun dan yang tanpa berhormat. Takutnya sekarang ini kata-kata sunnah itu hanya untuk dijadikan bisnis. Ada kan sekarang? Umroh sesuai sunnah. Emang dari dulu MUI nggak sesuai sunnah? Emang dari dulu Departemen Agama nggak pernah sesuai sunnah? Haji sesuai sunnah. Emang dari dulu nggak sesuai sunnah gitu? Iya. Kenapa? Nah itu kadang-kadang ini hanya untuk apa kira-kira? Di balik itu kenapa begitu kan? Dari dulu juga kita sunnah. Iya. Ibu bapak ya sunnah mau melakukan sholat sesuai dengan sunnah. Emang dari dulu kita sholat tidak sesuai sunnah apa itu? Kadang-kadang takutnya sunnah itu untuk apa kata-kata ini? Gitu ya. Tapi apa kalau mengatakan? Saya ingin belajar. Silakan. Saya kembali lagi. Punten. Ini lagi cerita apa tadi? Sebelum sunnah-sunnah itu. Jadi punten. Sekali lagi ya. Jadi usikum wa hidayah nafsi bi taqwallah. Punten. Orang itu bertanya. Duduk-duduk. Rasulullah tanya. Siapa yang tadi lari? Saya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, saya kan pengen hukumnya dapat. Makanya saya lari. Gitu kan? Masya Allah. Ini contoh seorang guru yang luar biasa. Kata-kata fa'al khairan walakin la tu'id. Kamu telah berbuat baik dan dapat pahala dari Allah dengan niatmu itu keinginan, tapi jangan diulang ya. Berarti salah atau benar? Salah. Tapi karena dia tidak tahu, dapat pahala. Tapi nggak boleh diulang. Kamu telah berniat baik dan dapat pahala yang tadi kamu lakukan, tapi jangan diulang ya. Masya Allah. Kata-kata ini dahsyat sekali. Fa'al khairan walakin la tu'id. Jadi kata-kata yang mengatakan kadang-kadang ada orang ingin berbuat baik tapi keliru caranya. Itu yang harus dilihat. Maka Rasulullah dengan ketawa ilmunya makin tawadhu. Masya Allah, akhlaknya tawadhu. Sampai di akhlak derajatnya. Jujur, kita akan jatuh cinta kepada siapapun yang memiliki ketawadhuan. Itu adalah modal utama. Bukan memperlihatkan A dan B dan C-nya. Saya sampaikan satu cerita kisah ini sahih. Lihat di dalam kisah hadis Rasulullah, hadis yang ada bahkan bisa dicek dalam kisah tentang perang yang namanya adalah Quraisy. Iya, ini sebagai ikhtitamnya untuk saya sampaikan kisah ini, tapi ini untuk diketahui oleh kita semuanya. Jadi seperti Muhammad dan Ansar, kita kan, punten. Dalam peperangan ini orang kafir itu sebenarnya sudah kabur. Tapi untuk memastikan bahwa lokasi ini telah dikuasai oleh orang Muslim, maka harus tinggal 3 hari di sana. Jadi kalau misalnya ini lokasi itu udah dikuasai, tinggal 3 hari di sana. Begitu sampai ke tempat itu, ternyata apa? Orang kafir sudah pergi. Makanya Rasulullah tinggal 3 hari di sini, tinggal 3 hari di sana. 3 hari tinggal di sana. Ini pembantunya Umar bin Khattab. Masya Allah. Yang dikatakan tadi muhajirin. Muhajirin itu apa? Orang-orang yang hijrah. Dari mana? Madinah dari Mekah ke Madinah. Itu muhajirin. Ansor itu adalah orang-orang Madinah. Punten, ayah anda bunda. Kata-kata muhajirin, kata-kata Ansor itu mulia. Pujian dari Allah dalam Al-Quran itu muhajirin. As-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar. Pokoknya itu Bapak kalau sudah mendengar muhajirin itu udah gak mungkin kemana-mana. Orang-orang yang membela agama Allah di awal-awal. Ketika Ansar juga adalah orang yang membela agama Allah, sekelompok membela agama Allah di kota Madinah. Pokoknya muhajirin Ansar mentok ahli surga. Kata-kata muhajirin, kata-kata Ansar itu Masya Allah mulia. Al-Quran memuji. As-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, betul. Pembantunya Umar bin Khattab ngambil air kemana itu? Ke sumur. Ngambil air. Cuma gayungnya agak pendek, berarti harus lebih
yang membantunya, saya dulu dong, hargai saya udah duluan gitu. Nah, kalau kamu kenapa gayungnya pendek? Iya, kalau dia walaupun aku gayungnya pendek, tapi kan aku duluan, gitu. Tapi mengatakan ucapannya jadi begitu nabil di jalan, diketok gitu. Saya dulu gitu. Nggak apa-apa orang saya dulu panjang ininya gayungnya, tapi saya duluan. Iya, saya duluan. Bukan saya duluan ya, tapi mana yang lebih cepat aja. Karena kita juga lagi perlu, lagi haus semuanya. Maklum lagi panas, lagi haus, setan itu datangnya dahsyat. Maka pelopor-peloporan dua orang ini, lalu satu orang berdiri mengatakan, ini kurang ajar orang muhajir ini. Gitu. Nyebutnya orang muhajir. Dia tidak. Ya Ansor, orang-orang Ansor kumpul, orang Ansor kumpul. Maksudnya orang Ansor itu panggil siapa? Orang-orang Madinah. Ini orang-orang ini yang namanya membantu teriak, ya muhajirin, orang-orang muhajirin kumpul sini. Ini orang Ansor nggak beres nih. Akhirnya apa? Kumpul sebelah sini Ansor, sebelah ini muhajirin. Jadi bayangkan waktu itu. Ansor kumpul, muhajir kumpul. Sekarang Ansor di sini, muhajirin di sini. Datang Rasulullah. Dan para sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Dia kecewa. Kecuali saat itu. Dia katakan dengan ucapannya, Abi da'watil jahiliyah wa ana baina dhahranikum. Apakah kalian memanggil di antara kalian dengan gaya jahiliyah? Sementara aku masih ada di tengah kalian. Hei Ansor, hei muhajirin, hei Ansor. Seakan-akan kata-kata Ansor, muhajirin bukan untuk menyatukan, tapi untuk apa? Memisahkan. Hei Ansor, hei muhajirin, hei Ansor. Rasul dengan galak mengatakan, Abi da'watil jahiliyah wa ana baina dhahranikum. Keras Rasul tanya. Apakah kalian saling memanggil di antara kalian dengan gaya-gaya jahiliyah, sementara aku masih hidup di antara kalian? Dia katakan keduanya, da'uha fa innaha mungkinah. Tinggalkan kata-kata itu bau bangkai. Itu bangkai. Padahal Ansor, muhajirin, derajatnya bagaimana? Tinggi, tapi ketika digunakan untuk memecahkan, jadinya apa? Bangkai. Subhanallah. Saya paham. Apa maksudnya? Maksudnya ini saya katakan, jangan pernah menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan syariat dengan tujuan untuk memisahkan. Benar. Iya. Kata-kata Ansor muhajirin Rasulullah katakan ini adalah bangkai, uang. Iya. Ini ada gaya-gaya uang. Sekarang kadang-kadang punten tanpa bersabar, tanpa bermaksud apa-apa, dengan mengatakan punten ya, karena mungkin semua tanya kepada para asatidz di sini, kepada para guru di sini, kepada para kiai di sini. Kadang-kadang sekarang ada yang selalu bertanya mengatakan, di mana ngajinya? Itu sunnah nggak? Itu tidak. Iya. Itu gurunya di mana? Ikut sunnah nggak? Emang dia pelajari ikil apa itu? Emang dia belajar apa gitu di majlisnya? Dia belajar Quran. Punten, kata-kata hal ini ditakutkan untuk apa? Memecah. Kalau mengatakan udahlah dengan mengatakan ucapannya kita Quran, kita ikut sunnah, kita Quran, kita ikut sunnah, kita pelajari. Tapi kalau mengatakan merasa, misalnya punten dengan mengatakan dia nggak tahu apa-apa, kurang dan nempel. Iya. Saya paling tahu kurang dan nempel di situ. Tiba-tiba dengan mengatakan ucapannya langsung terlontar kata-katanya, da'uha, tinggalkan Rasulullah. Kenapa? Takut hal ini. Tapi kalau sudah ada tawadu, akhlak mulia, perbedaan itu disimpan untuk di belakang. Karena innamal mu'minuna itu terkenal, itu terhebat. Itu terhebat. Kalau gigi bolong, pertama kali langsung bolong gede apa kecil? Itu kenapa gigi bolong itu menjadi tambah gede? Karena dikorek-korek. Gede. Iya, maka pastikan kalau perbedaan kecil itu dibesarkan. Nah, tapi kalau sudah rasa cinta yang ada, sebagai penutupnya, Rasulullah mengatakan hadis Rasulullah ini, tutup sebagai renungan. Kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, lan tadkhuluna jannah, kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli surga sebelum beriman, gitu kan? Dan kalian tidak akan pernah dikatakan beriman sebelum apa coba? Saling mencintai. Jadi, maukah aku tunjukkan jika kalian mengamalkan hal ini untuk saling mencintai? Mau ya Rasulullah? Rasulullah afsus salam, sebarkan salam dengan lisan mengucapkan assalamualaikum.
menyebarkan rasa cinta yang ada. Kenapa? Kita bukan karena iri, hasad akan hilang karena dengan cinta. Lagi-lagi, iri dan hasad akan hilang dengan cinta. Punten, ada nggak kakak iri sama adiknya? Ada nggak? Adik iri sama kakaknya ada? Tetangga iri sama tetangganya ada?